for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Halo Sobat Harjo, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Harjo selalu sehat ya. Hari ini Divi Baiti bakal bacain headline serta tajuk dari Koran Fisik Harian Jogja dan juga 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Jumat 5 Agustus 2022. Nah, kali ini Divi sudah bersama dengan Mas Yudi selaku redaktur dari Harian Jogja. Halo Mas Yudi. Iya, selamat siang Mbak Riki. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke Mas, yang pertama kita bahas headline Koran Fisik Harian Jogja dulu ya. Iya. Untuk hari ini headline-nya yaitu Sultan minta supporter jaga perdamaian. Pemerintah daerah DIY siap memfasilitasi jika diperlukan dialog antar kedua kelompok tersebut. Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu berharap suasana rukun dan damai bisa terjalin antar supporter bola di DIY. Secara khusus, dia meminta kepada masyarakat Jogja dalam hal ini supporter PSIM dan Sleman yang merupakan supporter PSS Sleman agar terus berdamai. Pasalnya, Sleman dan Jogja merupakan bagian dari DIY. Nah, Mas Yudi, apakah ada update dari teman-teman wartawan terkait headline hari ini? Iya, untuk hari ini ada update yaitu dari masing-masing supporter ya. Ya intinya masing-masing supporter siap bertemu untuk istilahnya berdamai gitu. Jadi memang masalah ini harus segera diselesaikan karena hampir setiap tahun terjadi bentrok antar supporter dan ini terus berulang dan bahkan beberapa waktu lalu sampai jatuh korban jiwa juga. Dan menurut kami Harian Jogja sikap Sultan ini sudah sangat bagus terutama agar para supporter ini bisa menjaga perdamaian ya kan tidak ada yang diuntungkan dari berbagai kejadian bentrokan yang terjadi selama ini. Yang jelas upaya yang dilakukan pemerintah terutama Sultan harus didukung semua pihak dan supporter juga harus mawas diri bisa terutama agar iklim olahraga di DIY semakin bagus lagi begitu Mbak Betty. Baik Mas Yudi, jadi update-nya yaitu sudah ada sepakat damai antara kedua supporter. Intinya kedua pihak ataupun pihak-pihak supporter yang selama ini berseteru siap untuk duduk bersama, kemudian sepakat berdamai gitulah intinya itu. Baik Mas Yudi. Iya. Nah, kita langsung aja ke tajuknya untuk hari ini. Iya. Judulnya pemerintah harus bijak dan tegas mengatur distribusi BBM bersubsidi. Nah, apa sih alasan Harian Jogja mengambil sikap seperti di tajuk ini? Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya atau penjelasan lebih lanjut supaya Sobat Harjo juga bisa lebih paham. Ya, tajuk rencana hari ini kita mengangkat soal rencana pembatasan BBM bersubsidi khususnya Pertalite yang saat ini masih disubsidi oleh pemerintah dan angka subsidi itu semakin hari semakin meningkat terutama dengan tingginya harga minyak di dunia. Pemerintah berencana melakukan pembatasan, kita masih menunggu perpresnya yang kemungkinan akan terbit pertengahan Agustus ini dan kemungkinan bisa dilaksanakan di awal September. Intinya Harian Jogja mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah terutama pembatasan BBM bersubsidi terutama Pertalite dan solar karena selama ini banyak sekali di lapangan itu istilahnya salah sasaran. Harusnya yang mendapatkan subsidi itu seperti angkutan umum, terus kemudian alat produksi pertanian, tapi nyatanya mobil-mobil mewah pun sekarang bisa mengisi kendaraannya dengan Pertalite dan ini yang menjadi fokus utama pemerintah dalam membenahi distribusi BBM bersubsidi ini. Jadi nanti kita tunggu aja perkembangannya seiring turunnya Perpres mungkin
siap-siap saja nanti September kalau yang punya mobil, kalau enggaknya punya mobil nanti kena pembatasan juga, dan itu sudah ada aturannya yang cc kendaraannya berapa, yang kena, yang enggak kena cc berapa. Tapi kemungkinan kalau untuk sepeda motor masih bisa menggunakan BBM bersubsidi ini, begitu Mbak. Oh, oke. Berarti BBM bersubsidi ini mulai September 2022 akan berlaku? Iya, kita masih menunggu Perpres ya diterbitkan dulu, dan mungkin nanti setelah Perpres terbit langsung diberlakukan begitu, karena angka subsidi terus membengkak, dan kalau tidak dibatasi nanti bisa terjadi kelangkaan karena subsidi dan stok yang dimiliki pemerintah semakin berkurang, begitu Mbak. Oke, Mas Yudi. Iya. Jadi dalam hal ini pemerintah memang harus bijak, Iya. terutama dalam menyalurkan dan membatasi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan juga tidak membebankan masyarakat yang memang harusnya membutuhkan subsidi. Iya, betul. Dan kebijakan ini tentu saja harus didukung, dan ini yang lebih penting, jangan menjadi komoditas politik ya, gitu. Intinya itu. Nanti ada yang pasti ada pro dan kontra itu pembatasan, dan itu jangan sampai menjadi komoditas politik lah. Dan kita udah tahu, sama-sama tahu bahwa sekarang beban pemerintah untuk menanggung subsidi BBM sangat tinggi, dan itu memang satu-satunya cara memang harus dilakukan pembatasan agar terutama agar tepat sasaran gitu subsidinya. Ya. Oke, baik Mas Yudi, terima kasih atas penjelasannya terkait tajuk hari ini. Nah, selain pembahasan tentang tajuk ini, Divi juga bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Jumat 5 Agustus 2022. Langsung aja kita ke berita yang pertama. Buntut pemaksaan jilbab SMA Negeri 1 Banguntapan, Sultan nonaktifkan kepala sekolah dan 3 guru. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan pemerintah daerah DIY telah membebas tugaskan alias menonaktifkan kepala sekolah dari 3 guru terkait pemaksaan menggunakan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan. Sultan mengatakan Pemda DIY siap sepenuhnya menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim untuk menentukan kemungkinan adanya sanksi kepegawaian. Agar proses berjalan dengan lancar, pihak terkait dinonaktifkan sementara. Berita kedua, gelombang tinggi di Bantul surut, nelayan dapat hasil melimpah. Setelah beberapa kali gelombang tinggi dan angin kencang yang menyebabkan sebagian besar nelayan tak melaut, kini nelayan di Bantul justru mendapat hasil yang bagus dari aktivitas melaut dengan metode memancing. Ketua Koperasi Wisata Mina Bahari 45, Sutarlan menjelaskan, saat ini sebagian besar nelayan sudah kembali melaut karena kondisi gelombang sudah cukup aman untuk aktivitas nelayan. Tak hanya itu, untuk beberapa jenis ikan yang ditangkap dengan cara dipancing melimpah. Adapun jenis ikan yang banyak didapat para nelayan seperti kerapu, manyung, kakap, dan ikan lainnya. Berita ketiga, update kasus suspek monkeypox di Jateng, ini penjelasan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Kementerian Kesehatan masih mendalami penambahan suspek kasus cacar monyet yang terjadi di tanah air. Dia melanjutkan, terdapat suspek 1 orang warga Pati, Jawa Tengah, yang masuk kategori suspek cacar monyet. Adapun saat ini dipastikan pihaknya tengah menunggu hasil genome sequencing. Budi melanjutkan, hasil dari genome sequencing ini baru dapat diterima hasilnya dalam 2 hari hingga 3 hari ke depan. Oleh sebab itu, pihaknya berjanji bakal menyampaikan ke publik ihwal status warga Pati tersebut. Berita keempat, utang pemerintah naik 121 triliun rupiah dalam sebulan. Ini penyebabnya. Utang pemerintah naik 121 triliun rupiah menjadi 7.123,6 triliun rupiah pada Juni 2022. Ternyata ini penyebab utang pemerintah melonjak 121 triliun rupiah dalam sebulan saja. Berdasarkan buku APBN Kita, edisi Juli 2022, jumlah utang pemerintah melonjak dari 7.002,2 triliun rupiah pada periode Mei 2022 menjadi 7.123,6 triliun rupiah
pada Juni 2022. Rincian selengkapnya terkait kenaikan utang pemerintah bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Berita kelima, apa kabar tren rumah bersubsidi? LODIY sebut tak ada laporan perkara sejak 2021. Lembaga Ombudsman atau LODIY mengklaim tidak menerima laporan perkara kasus properti di sepanjang tahun ini. Kali terakhir LODIY menangani kasus rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR adalah pada awal 2020. Ketua LODIY Suryawan Raharjo mengatakan, pasca kasus di tahun 2020 tersebut, LODIY memang tidak menerima pengaduan lagi mengenai MBR. Berita ke-6, hore! Minyak kita beredar, harga minyak goreng di DIY mulai turun. Keberadaan minyak kita disinyalir memicu penurunan harga minyak goreng curah di pasaran. Dengan harga dan kualitas bersaing, keberadaan minyak kita menjadi pilihan masyarakat dalam konsumsi minyak goreng. Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo, Endang Zuliwanti, menerangkan sudah sejak sepekan harga rata-rata minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan premium turun. Perubahan harga minyak goreng curah yang turun dapat Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Berita ke-7, demi perdamaian, supporter DIY Sultan Hamengkubuwono X siap pertemukan pendukung PSS dan PSIM. Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta supporter PSIM dan PSS Sleman untuk menjaga perdamaian, bahkan Pemda DIY juga siap memfasilitasi jika diperlukan dialog antar kedua kelompok tersebut. Sultan berharap suasana rukun dan damai bisa terjalin antar supporter bola di DIY. Secara khusus, dia meminta kepada masyarakat Jogja, dalam hal ini supporter PSIM dan Sleman, yang merupakan supporter PSS Sleman, agar terus berdamai. Pasalnya, Sleman juga merupakan bagian dari DIY. Nah, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Oh ya, buat Sobat Harjo, jangan lupa like, komen, share, dan follow sosial media Harian Jogja dan juga subscribe YouTube channel Harian Jogja. TV Baiti dan Mas Yudi pamit undur diri dan sampai jumpa. Incompetent, mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up.